Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi kompetensi manajerial part 3, di mana soal-soal yang dibahas itu adalah soal-soal EPAR tahun lalu, terbaru dan untuk semua jurusan. Tapi sebelum masuk ke materi inti, ini dari sobatp3k.com, sebuah program bimbingan belajar skala nasional. Di bimbel ini Anda bisa lebih banyak belajar tentang soal P3K semua jurusan. Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Harganya cukup murah, yaitu Rp75.000. Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun, terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang. Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryout ini itu selalu soal yang terupdate. Demikian teman-teman, yang berminat silakan Anda mendaftar di sobatp3k.com dan silakan beli paketnya. Soal yang pertama, di tempat kerja beberapa rekan kerja meremehkan saya karena saya berasal dari daerah dan saya bukan merupakan lulusan universitas terkemuka. Beberapa kali rekan kerja saya tidak mempercayakan proyek kepada saya karena takut saya tidak akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Maka sikap saya adalah A. Menghindari orang-orang yang meremehkan saya agar tidak mengganggu pikiran saya. B. Mengajukan surat pengunduran diri karena saya tidak tahan bekerja dengan diremehkan seperti itu. C. Berusaha melakukan pekerjaan dengan usaha terbaik dan berusaha membuktikan kualitas diri saya agar saya tidak diremehkan rekan kerja saya. D. Berusaha untuk menyaingi kemampuan mereka agar keberadaan diri saya diperhitungkan di tempat kerja. Kalau kita perhatikan soal ini, maka soal ini termasuk dalam aspek orientasi hasil. Ketika ada orang yang meremehkan kemampuan Anda, maka apa yang perlu dilakukan? Fokuslah pada peningkatan kualitas diri Anda agar Anda tidak diremehkan lagi seperti yang ada pada soal ini. Jadi, solusinya adalah Anda tidak perlu mengambil keputusan ekstrim seperti mengundurkan diri dari tempat kerja. Yang perlu itu adalah cukup fokus untuk menunjukkan kemampuan Anda agar keberadaan Anda diperhitungkan di tempat kerja. Jadi urutan poinnya teman-teman sekalian untuk soal ini, jawaban yang tinggi itu adalah ada pada C. Berusaha melakukan pekerjaan dengan usaha terbaik dan berusaha membuktikan kualitas diri saya agar saya tidak diremehkan lagi. Nah, ini paling bagus. Ini poinnya 4. Kemudian urutan berikutnya itu ada pada D ini. Ini D juga sebenarnya bagus juga. Berusaha untuk menyaingi kemampuan mereka agar keberadaan diri saya diperhitungkan di tempat kerja. Ini 3 poinnya. Kemudian A ini 2, menghindari orang-orang, dan B ini 1, mengajukan surat pengunduran diri. Ya, lanjut ke nomor 2. Setelah Anda lulus kuliah, Anda diterima kerja di 2 perusahaan. Perusahaan pertama menawarkan gaji yang besar, ini ya, namun bidangnya kurang Anda sukai. Sedangkan perusahaan kedua menawarkan gaji yang lebih rendah, namun bidangnya sangat Anda sukai dan Anda sejak lama bercita-cita ingin bekerja di sana. Sikap Anda menghadapi situasi ini adalah A. Saya tidak akan memilih keduanya karena keduanya belum sesuai dengan kriteria yang saya cari. B. Saya akan memilih perusahaan kedua karena saya ingin bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang saya inginkan. C. Saya rela belajar hal-hal baru yang belum saya kuasai asal gaji saya besar. Tentu saja saya akan memilih perusahaan pertama. D. Saya akan meminta saran dan pertimbangan dari orang tua dan orang-orang terdekat saya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita telah soal ini lagi, maka soal ini termasuk dalam orientasi hasil. Ini. Jadi apa intinya di sini?
Ketika aspek ini yang diukur, maka Anda harus memilih jawaban yang mengedepankan hasil pekerjaan daripada materi. Nah, kalau jika Anda itu bukan merupakan tulang punggung keluarga, di awal-awal karir, itu pilihlah pekerjaan yang memberikan Anda kesempatan untuk berkembang lebih banyak. Bekerja sesuai dengan minat itu akan membuat Anda lebih ahli dalam bidang tersebut, karena Anda melakukannya dengan senang hati dan bukan karena terpaksa. Jadi urutan jawaban yang tinggi ini teman-teman sekalian, ke rendah adalah ada pada ini. Yang paling cocok itu ada pada B. Ini 4 poinnya. Saya akan memilih perusahaan kedua karena saya ingin bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang saya inginkan. Nah, kemudian urutan berikutnya itu ada pada ini. D. Saya akan meminta saran dan pertimbangan dari orang tua dan orang-orang terdekat. Ini 3. Kemudian C ini 2 dan A ini 1. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Anda seorang guru sekaligus wali kelas di sebuah sekolah. Orang tua siswa seringkali menghubungi Anda di luar jam kerja untuk menanyakan mengenai tugas yang Anda berikan kepada siswa Anda. Sikap Anda adalah A. Saya akan menjawab pertanyaan orang tua siswa dengan jawaban seadanya. B. Mengatakan kepada orang tua siswa bahwa mereka dapat menghubungi saya ketika jam kerja. C. Berusaha mendengarkan kesulitan yang dialami orang tua siswa dan saya akan dengan sabar menjelaskannya. Bagus juga ini. D. Saya tidak akan membalasnya karena ini di luar jam kerja saya. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat lagi isinya soal ini, maka soal ini termasuk dalam aspek pelayanan publik. Apa yang menjadi inti dari pelayanan publik? Itu teman-teman sekalian adalah itu sebagai pegawai Anda itu harus memiliki jiwa melayani, melakukan pelayanan terbaik, karena pelayanan Anda itu akan menunjukkan bagaimana Anda dan citra instansi tempat Anda bekerja. Jadi intinya di sini itu kita harus memberikan penjelasan dengan baik dan sopan. Nah, urutan nilai pun yang tinggi ke rendah itu ada pada ini yang paling tinggi. C. Berusaha mendengarkan kesulitan yang dialami orang tua siswa dan saya akan dengan sabar menjelaskannya. Ini 4 poinnya nih. 4. Kemudian urutan berikutnya itu ada pada A. Ini 3. Saya akan menjawab pertanyaan orang tua siswa dengan jawaban seadanya. Kemudian B ini 2 dan D ini 1. Oke, lanjut lagi ya, nomor 4. Ya teman-teman sekalian, sebelum kita bahas soal nomor 4 ini, ada baiknya bagi teman-teman yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe. Dan mudah-mudahan ke depan saya akan semakin bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran untuk sama-sama kita belajar. Anda adalah pramuniaga di sebuah pusat perbelanjaan. Suatu hari ada seorang pelanggan yang kebingungan memilih model pakaian yang cocok untuknya. Beberapa kali pelanggan tersebut mencoba pakaian yang ada namun tidak kunjung memilih barang yang ingin dibeli karena merasa kebingungan. Sikap Anda bagaimana? A. Mengabaikannya karena saya memiliki banyak pekerjaan lainnya dan harus melayani pelanggan lainnya. B. Memberikan waktu kepada pelanggan tersebut untuk memantapkan pilihannya. C. Memilihkan sembarang baju agar pelanggan tersebut cepat selesai memilih. D. Memberikan beberapa saran mengenai baju yang cocok untuknya dan memberikan sedikit masukan. Nah teman-teman sekalian, untuk soal ini masih juga termasuk dalam soal pelayanan publik. Ini masih termasuk ya, pelayanan publik. Intinya di sini adalah mengutamakan pelayanan prima kepada pelanggan Anda. Nah, pelayanan yang diberikan itu akan menciptakan kesan yang baik dan membuat citra perusahaan meningkat. Pelayanan yang baik juga itu akan membuat pelanggan betah berbelanja di sana dan berpotensi menjadi pelanggan yang loyal.
Jadi urutan nilai poinnya yang tinggi teman-teman sekalian itu ada pada D. Memberikan beberapa saran mengenai baju yang cocok untuknya dan memberikan sedikit masukan. Nah, ini 4 poinnya teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya itu yang tinggi juga poinnya ini ada pada B. Memberikan waktu kepada pelanggan tersebut untuk memantapkan pilihannya. Ini 3. Kemudian A, ini 2, dan ini 1. Lanjut lagi, nomor 5. Saya diberikan tugas oleh atasan bersama dengan rekan kerja yang saya tahu bahwa dia selalu tidak beres dalam mengerjakan tugas. Saya pernah satu tim dengannya dan pada akhirnya saya yang banyak mengerjakan tugas daripada dia. Sikap saya menghadapi situasi ini adalah A. Langsung mengajukan keberatan kepada atasan daripada menimbulkan masalah di masa depan. B. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan sendiri daripada menunggu dia mengerjakan hanya akan memakan waktu. C. Saya akan semaksimal mungkin mengerjakan tugas yang diberikan kepada tim saya. D. Saya akan mengajaknya untuk mengerjakan bersama agar dia juga ikut mengerjakannya. Ini bagus. Ini kalau kita lihat konsep soalnya ini termasuk dalam aspek apa ini? Kerjasama ya. Kerjasama. Apa yang diutamakan di aspek kerjasama? Itu dalam dunia kerja, Anda tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja secara individu saja. Namun, Anda juga dituntut dapat bekerja sama dengan kelompok atau tim. Jadi, karena di sini soalnya ini adalah merupakan kerjasama tim, maka yang harus kita lakukan itu ada pada poinnya tinggi ini ada pada ini D. Saya akan mengajaknya untuk mengerjakan bersama agar dia juga ikut mengerjakannya. Ini poinnya tinggi, 4. Kemudian yang mana lagi? Ini di C. C ini 3 ya. Saya akan semaksimal mungkin mengerjakan tugas yang diberikan kepada tim saya. Kemudian A ini 2 dan ini 1. Oke teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.